Terima kasih Dr. Raisa. Saudara-saudara, selamat sore. Hari ini kita akan update kembali data yang kita himpun dari pukul 12.00 waktu Indonesia Barat kemarin sampai dengan hari ini di pukul 12.00 waktu Indonesia bagian Barat. Kita telah pemeriksaan spesimen sebanyak 12.756 spesimen. Pemeriksaan ini seperti biasanya setiap pada hari Senin pasti akan menurun dengan drastis karena beberapa laboratorium kita di hari Minggu tidak melaksanakan operasional pemeriksaan, sehingga hanya terbatas pada pemeriksaan yang dilaksanakan oleh jejaring laboratorium Kementerian Kesehatan. Sampai dengan saat ini akumulasi yang sudah diperiksa untuk spesimennya adalah sebanyak 928.238. Dari pemeriksaan ini kemudian kita dapatkan kasus konfirmasi COVID-19 yang positif sebanyak 1.209 orang. Sehingga sekarang akumulasinya menjadi 64.958 orang. Kalau kita perhatikan sebaran kasus dari kasus positif yang kita dapatkan di pemeriksaan pada periode sekarang, Jawa Timur melaporkan kasus baru sebanyak 308 orang. Namun bersamaan juga melaporkan kasus sembuh sebanyak 104 orang. Kemudian DKI Jakarta melaporkan 232 kasus baru dan sembuh 373 orang. Jawa Tengah melaporkan kasus baru 127 orang dan sembuh 60 orang. Kemudian Jawa Barat melaporkan kasus baru 126 orang dan sembuh 16 orang. Sulawesi Selatan melaporkan kasus baru 84 orang dan 79 sembuh. Kalau kita lihat total keseluruhan yang sembuh pada hari ini adalah 814 orang, sehingga akumulasinya menjadi 29.919. Saudara-saudara, kalau kita perhatikan penambahan kasus positif ini, kemudian kita lihat juga kasus yang sembuh dan kasus yang meninggal, maka kita lihat bahwa tingkat hunian rumah sakit tidak secara signifikan bertambah dengan drastis. Bahkan dalam 3 hari terakhir, tingkat hunian tempat tidur yang disiapkan untuk penderita COVID-19 baru terisi pada kisaran sekitar 53%. Artinya masih ada kurang lebih separuh kapasitas tempat tidur yang belum terpakai. Ini kita yakini karena ternyata kasus positif yang kita temukan dari hari ke hari yang berasal dari beberapa provinsi saja, ini adalah kasus yang didapatkan dari pelaksanaan kontak tracing yang agresif, yang kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan laboratorium yang masif. Inilah yang kemudian kita temukan kasus-kasus positif dengan gejala yang minimal, bahkan tidak ada indikasi untuk dilakukan rawatan di rumah sakit.